Pertandingan timnas Indonesia versus Filipina berjalan cukup sengit, namun terlihat Indonesia cukup menguasai permainan. Berkali-kali timnas Indonesia melakukan serangan, namun masih belum bisa memecahkan kebuntuan. Hingga pada menit 30-an tendangan melengkung yang dilakukan Tom Haye tidak bisa ditepis oleh kiper Filipina, hingga menjadi gol untuk timnas Indonesia. Pelatih Filipina sadar diri, akui kualitas timnas Indonesia lebih baik dari Filipina. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet membeberkan bahwa lawan timnas Indonesia menyusahkan timnya. Apalagi The Ascals punya rekor buruk. Pertandingan ini dipandang sulit oleh pelatih Filipina, Tom Saintfiet. Ia mengatakan bahwa skuad Garuda mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Malam ini kita menghadapi Indonesia di pertandingan terakhir babak grup. Pertandingan tandang ini sangat sulit karena menghadapi lawan tangguh dengan dukungan 77.000 supporter tuan rumah, tulis Saintfiet dikutip dari Instagram. Lebih lanjut, juru taktik asal Belgia ini menyebutkan bahwa timnas Indonesia punya rekor apik ketika melawan Filipina. Sejarah tidak berpihak pada kita dengan 2 kemenangan dan 5 hasil seri dari 29 pertandingan lawan timnas Indonesia, imbuhnya. Pelatih Filipina itu sadar diri, karena menghadapi timnas Indonesia bukan hal mudah, belum lagi Indonesia adalah tim yang diunggulkan. Secara kualitas pemain timnas Indonesia lebih baik daripada kami, sehingga itu sangat menyulitkan untuk tim bisa memenangkan pertandingan. Terlepas dari itu saya ucapkan terima kasih kepada para pemain karena sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah memberikan yang terbaik. Pemain-pemain keturunan berlabel bintang ini awalnya tolak timnas Indonesia, kini justru berbalik dan ingin gabung skuad Garuda. Sejak ditangani pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, performa dari timnas Indonesia terus menunjukkan progres peningkatan baik dalam hal kualitas permainan maupun prestasi. Shin Tae-yong yang pertama kali datang pada tahun 2019 silam, berhasil membantu performa timnas Indonesia terus meningkat. Bersama dengan PSSI selaku Federasi Sepak Bola, STY melakukan banyak cara demi meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Diawali dengan memotong generasi timnas Indonesia dan mulai mengorbitkan nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman dari usia muda. STY dan PSSI juga mulai gencar melakukan naturalisasi para pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Nama-nama seperti Justin Hubner, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Choe Aon, Ragnar Oratmangoen hingga Jai Idzes kini mulai menjadi pemain andalan STY untuk timnas Indonesia. Kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi yang dilakukan STY terbukti berhasil membuat skuad Garuda semakin kuat. Kehadiran Shin Tae-yong sendiri membuat banyak pemain keturunan di Eropa yang menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Namun ternyata ada sejumlah pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya menolak tawaran bermain untuk skuad Garuda dan beberapa di antaranya kini justru ingin membela timnas Indonesia. Pertama ada penyerang keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk FC Utrecht yakni Ula Romeni. Pemain yang berusia 23 tahun itu memiliki darah keturunan dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Ula Romeni sempat digadang-gadang akan dinaturalisasi demi menambah daya gedor dari timnas Indonesia. Dengan koleksi 11 gol di musim lalu, Ula Romeni sangat cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan Ula sempat mengatakan kalau ia sempat melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Selanjutnya ada Mees Hilgers, pemain yang berhasil membuat Shin Tae-yong kepincut dengan performanya. Pemain yang saat ini berusia 22 tahun itu saat ini membela klub peserta Eredivisie, Twente FC. Bahkan PSSI dikabarkan sempat memberikan tawaran kepada Mees Hilgers untuk membela timnas Indonesia pada tahun 2021 silam. Mees Hilgers sebetulnya cukup tertarik membela timnas Indonesia, tapi keluarganya justru tak merestui sang anak untuk pindah kewarganegaraan. Kegagalan mendapatkan Mees Hilgers tak membuat Shin Tae-yong menyerah begitu saja. Ia pun mencari alternatif pemain keturunan lainnya dan akhirnya mendapatkan Jordi Amat. Kemudian ada pemain yang membela klub Denmark, FC Copenhagen, Kevin Dix yang sempat dilirik PSSI pada awal Februari 2022 silam. Kevin sendiri diketahui memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Kevin Dix adalah bek kanan berumur 25 tahun yang memiliki darah Indonesia Belanda dan sempat mencuri perhatian supporter timnas Indonesia saat dirinya mengomentari unggahan foto Instagram dari Mark Klok,
berisi foto kebersamaan para pemain timnas Indonesia. Terakhir ada nama Zico Sore yang kembali menjadi perbincangan sebagai pemain yang harus dinaturalisasi. Hal itu berkat penampilan impresif Zico Sore bersama dengan klubnya saat ini, Willem II U21. Zico Sore bukan pemain asing bagi pecinta sepak bola tanah air karena sempat ikut trial di timnas Indonesia U20 pada 2022 silam. Saat itu, Zico Sore berkesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia U20 di Spanyol. Pemain berposisi penyerang ini datang bersama Rafael Struijk dari Belanda yang juga mengikuti trial untuk dinaturalisasi. Setelah melihat performa keduanya, ST akhirnya memutuskan untuk mencoret Zico Sore dari daftar calon pemain naturalisasi. Demi catat sejarah, Ragnar Oratmangoen siap habis-habisan untuk timnas Indonesia. Penyerang tim nasional, timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen menginginkan timnya lebih tajam saat menghadapi Filipina. Ragnar berjanji siap memberikan kemampuan terbaik di laga versus Filipina. Pertandingan itu bak laga hidup mati bagi skuad Garuda. Pasalnya, mereka membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belajar dari laga sebelumnya, Ragnar mengatakan timnas Indonesia harus lebih tajam di depan gawang lawan. Pemain 26 tahun itu bertekad mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia di SUGBK. Saya rasa melawan Tanzania, berakhir 0-0, kita menciptakan banyak peluang dan harusnya bergantung kami untuk mencetak gol dan menyelesaikan peluang, kata Ragnar kepada awak media di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Namun, seperti yang saya harapkan besok bisa mencetak gol di pertandingan dan menjadi pemain penting buat tim, ujar dia lagi. Ragnar pun berjanji timnas Indonesia bakal habis-habisan untuk memberi kepuasan kepada penggemar. Namun, dia juga mengingatkan kepada para penggemar untuk menjaga privasi pemain. Kami mungkin tidak bisa meladeni semua permintaan fans untuk foto dan tanda tangan, tetapi kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyenangkan fans, tutur dia. Jika menang, skuad Garuda dipastikan akan mengunci tiket putaran ketiga. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin, unggul 1 angka dari Vietnam. AFC menyertakan timnas Indonesia dalam daftar tim yang berpotensi besar mencetak sejarah. Menurut AFC, ini akan menjadi pencapaian terbesar skuad Garuda meskipun pernah tampil di Piala Dunia menggunakan nama Hindia Belanda. 5 tim akan bersaing untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya. India dan Afghanistan, keduanya grup A, Republik Kirgistan dan Malaysia, grup D, dan Indonesia, grup F, tulis AFC di laman resminya. Meskipun Indonesia, saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda, bermain di Piala Dunia FIFA 1938, mereka belum pernah tampil di babak ketiga kualifikasi dalam format saat ini, tulisannya lagi. Timnas Indonesia memang belum pernah melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian terbaik skuad Garuda adalah lolos ke putaran kedua seperti 1986 dan saat ini. Jika lolos, pasukan Shin Tae-yong akan bermain di putaran ketiga yang menggunakan format grup dengan 18 tim. Setiap grup akan diisi oleh 6 tim, dengan 2 tim teratas dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara, 2 tim peringkat 3 dan 4 akan kembali diadu di putaran keempat fase kualifikasi. Adapun 2 tim terbawah, dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara, Piala Dunia 2026 akan berlangsung di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Turnamen sepak bola paling bergengsi itu akan dimulai pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.